Weni, selamat sore. Selamat sore, Ari. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar ya, Wen? Sekitar 10 sampai 15 menit ke depan, bisa? Oke, Ari. Bisa, bisa. Kamu nggak sibuk nih? Enggak, aman. Nah, kira-kira apa nih yang mau kamu omongin saat ini? Jadi gini, Ri. Ini kan sudah mulai nih tahun ajaran baru. Nah, di tahun Mm-mm. ajaran baru nih aku agak sedikit mulai berpikir nih dari sekarang. Karena Mm-mm. pengalaman kemarin-kemarin itu kan ada nih siswa atau muridku yang di kelas itu gimana ya main gadgetnya itu Eee, terus-terusan atau saat belajar main HP gitu loh. Jadi aku lagi bingung nih. Nah, untuk sekarang nih aku mesti gimana ya biar siswaku nggak gitu ya? Oh, oke, Wen. Jadi, muridnya ini satu orang, dua orang, berbanyak atau berapa orang? Jadi biasanya ya kemarin-kemarin tuh sih ada beberapa ya, kalau dibilang semua sih enggak. Ya paling 5, ya kurang dari 10 orang lah, Ri. Iya. Oke, jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang kamu ingin dapatkan, Wen, dari percakapan kita yang sekarang? Eee, aku sih pengen nyari ya, aku punya suatu cara nih, biar ya setidaknya aku bisa menghadapi situasi itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk mengantisipasi lah, Ri, mereka main gadget atau main game online lah, kayak gitu. Apa sebelumnya pernah ditegur, Wen? Kalau yang dulu, pembelajarannya yang dulu, aku sih negur ya, Ri, ya. Mungkin di awal Hmm? aku lihat dulu observasi misalnya, "Oh, nih anak nih gimana ya? Oh, jangan-jangan, mungkin ngecek HP sebentar atau mungkin, apa namanya, mindahin HP," ya kayak gitulah. Cuman kok dia nggak fokus, kan kelihatan beda tuh agak seru gitu kan, apalagi HP-nya itu kayak apa namanya itu, di landscape. Nah, jadi dari sana Mm-mm. ya aku tegur kan, ternyata dia main game. Nah, kayak gitu, Ri. Jadi pernah sih sebelumnya dan Hmm, biasanya aku tegur. oke, Wen. Jadi siswa atau muridnya itu main games atau gadget itu pada saat Weni mengajar, atau memang pada saat guru lain juga masuk ke kelas tersebut, Wen? Nah, jadi yang pengalamanku sih kalau yang kemarin-kemarin itu eh saat pembelajaranku ya, saat saat kita belajar, lagi belajar. Terus aku mikirnya kan, "Ih, apa dengan aku aja nih kayak gini?" Nah, jadi aku cross check nih dengan guru lainnya Mm-mm. kan. Aku cross check dengan guru lainnya, ternyata guru lainnya pun juga, "Oh ya, memang dia main game," kayak seperti itu, Ri. Jadi aku mikirnya, "Oh, berarti Hmm, nih anak nih memang suka main game kan?" Gitu. Suka mainin HP-nya. oke. Mm-mm. Terus dari pengamatan Weni nih, murid yang bagaimana sih yang Weni inginkan? Aku sih pengennya murid ini tahu, kalau ngelarang sekali sih mungkin enggak, Ri, ya, karena kalau aku Mm-mm. ditanya balik, aku juga suka main game gitu kan. Cuman sih aku pengennya mereka tahu waktu lah, Ri. Kalau istirahat ya terserah kan, tapi kalau misalnya lagi belajar ya kita fokus aja dulu. Karena, Hmm. kalau kita lihat siswa yang ngikutin aja terkadang masih, ada hal yang belum dipahami, ini apalagi yang tidak ikut pembelajaran dengan fokus. Jadi aku sih pengennya itu siswa itu tahu kapan dia dapat bermain game atau mungkin nonton TikTok kayak gitu loh, Ri. Aku sih pengennya gitu ya. Oke, luar biasa Weni. Nah, jadi Weni itu menginginkan anak-anak yang kalau memang pada saat bermain ya bermain, kalau pada saat belajar ya belajar, kan begitu Weni Iya, ya? iya benar. Oke. Oke, benar. Nah, kalau misalnya di level itu, kita bisa bilang itu adalah level yang sempurna, yaitu 10 ya mungkin. Nah, kemudian sekarang Weni itu menginginkan murid-murid itu berada di angka yang keberapa? Aku sih pengennya ya biar mereka tahu, Ri. Gimana ya aku bilang? Ya biar tahu mereka ada di posisi yang ngerti gitu loh. Mungkin Mm-mm.
Kalau misalnya itu 10 ya setidaknya mereka ada di 7 lah, 8 lah gitu. Antara 7, 8 aja udah kayaknya udah cukup bagus ya. Oke, berarti kalau begitu saat ini mereka itu kira-kira berada di level mana? Kalau saat ini kayaknya mungkin hmm, di level 5 kali Ri ya. Karena atau mungkin Hmm. level 6 ya. Karena tidak semuanya ada yang sudah mampu mengendalikan diri mereka, tetapi ada beberapa orang ini yang ya karena mereka bagian dari kelas kan lumayan mengganggu juga ya. Jadi ya dinilai 5 itulah Ri, 5 dan 6 itulah. Oke, berarti kalau saat ini murid-murid itu berada di angka 5. Kemudian Wendy menginginkan nanti mereka bisa berada setidaknya di antara angka 7 atau 8, ya Ya. kan? Nah, kemudian kalau dari pengamatan Wendy terhadap terhadap murid-murid tersebut, kira-kira yang harus dilakukan agar murid itu dapat bisa sampai di angka 7 atau 5 itu bagaimana, Wendy? Eh, mungkin di apa namanya ya, di awal itu mungkin aku kasih kita bikin kesepakatan kelas kali ya. Karena dengan menurutku dengan kesepakatan kelas kayaknya mereka tahu gitu loh apa yang sudah kita sepakati. Dan saat aku negur pun kayaknya enak ya. Tapi kalau misalnya tanpa itu kayaknya kan mereka mungkin shock atau kaget loh. Emang nggak boleh ya? Hmm. Mungkin di awal mungkin dengan kesepakatan kelas kali Ri, itu bisa. Kayaknya mungkin aku bikin kesepakatan kelas nanti dengan kelas yang aku ajar. Oke, berarti dengan mematuhi atau mengikuti kesepakatan kelas mungkin ya, Wendy ya. Iya, Oke, kira-kira dari bayangan Wendy, apakah cara tersebut dapat mencegah murid nantinya untuk bisa bermain gadget pada saat yang pembelajaran? Kalau mencegah sekali sampai sama sekali nggak ada, aku terus terang nggak pesimis ya. Tapi setidaknya itu kayaknya bisa dilakukan, setidaknya ngajak mereka untuk melakukan disiplin positif dulu, kemudian memunculkan kesadaran mereka, tanggung jawab. Mungkin dari sana lebih enak lah ke depannya kayak nyari. Jadi kita punya kesepakatan nih yang harus kita laksanakan tuh kayak apa sih? Kayaknya dari kesepakatan itu kayaknya bisa meminimalkan ya. Meminimalkan kayaknya Ri, bisa Ri. Oke, baik. Ya, setidaknya dari yang misalnya dari 10 bisa menjadi 5 begitu mungkin ya, Wendy ya. Ya mengurangi ya benar. Iya. Oke, jadi selain misalnya mengikuti kesepakatan kelas, membiasakan budaya positif, apakah kira-kira ada lagi cara yang atau alternatif yang bisa Wendy lakukan? Mungkin selain itu aku nyoba nyari gini kali ya, kayak permainan atau mencari apa namanya sumber belajar dari melalui sumber belajar digital. Kemudian mungkin aku Oke. nanya sama temen temen yang mengajar di kelas itu juga kita bisa setidaknya tukar pendapat lah. Jadi dia tuh menerapkan apa, mungkin ada yang dalam penggunaan HP atau mungkin penerapan ice breaking. Jadinya mereka kalau mau having fun itu ya nggak harus dengan main game online kan, tapi kita bisa loh sama-sama Iya. di kelas. Mungkin kayaknya nanti selain kesepakatan kelas itu, aku juga bakalan nyari referensi kira-kira ice breaking yang seru itu apa, atau mungkin bahkan game yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Jadi kita belajar sambil bermain. Nah kayak gitu kayak nyari. Kayaknya seru ya, kayak gitu ya. Seru. Iya, seru memang game seperti itu. Terus kira-kira untuk menciptakan hal yang menyenangkan seperti itu, Weni itu memerlukan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tentunya aku perlu Ri untuk ngingetin juga kan. Terus Mhm. aku kayaknya juga
ya ke diriku sendiri ya. Jadi aku harus belajar lebih banyak menggali apa yang disukai sama siswaku, terus apa yang ada kekinian, kemudian apa yang mungkin pembelajaran inovatif yang dilakukan guru lain. Mungkin di MGMP atau dengan rekan sejawat kayaknya, Ri. Oke, jadi dari kesekian kegiatan yang Weni sudah rencanakan, kira-kira yang mana nih yang akan Weni lakukan dalam waktu dekat ini? Nah, untuk waktu dekat ini kayaknya aku diskusi dulu sama temen. Siapa tahu dari sana aku dapat ilham nih ya. Aku tercerahkan. Aku bakal nanya dulu sama temen. Heeh. Kemudian setelah itu aku rancang. Setidaknya di sana setelah aku berdiskusi dengan rekan, itu pasti aku akan di kelas itu membuat kesepakatan kelas tentunya, Ri. Kayaknya menurutku Iya. kesepakatan kelas itu penting ya kayaknya ya dalam hal ini. Nah, bukan kayaknya lagi ya, tapi memang sangat penting ya, Wen. Iya iya. Iya iya iya. Di Kemudian, tahun atau tahun pembelajaran kemarin ya. Iya iya iya. Benar benar heeh. benar. Terus kapan kira-kira bisa dilakukan? Mungkin besok, Ri, karena minggu depan atau Senin depan ini kan sudah mulai belajar efektif Mm-mm. ya. Jadi semakin cepat Iya. kayaknya semakin bagus deh. Mungkin dari besok aku bisa sambil ngobrol santai sama teman-teman. Oh, nih gimana nih? Oh, nih untuk mengantisipasi ini. Kayaknya seru ya sambil ngemil gitu ya. Oke, tetap semangat ya, Wen. Oke, thank you ya, Ri ya. Oke, oke, baiklah kita di sini sudah mungkin berada di ujung sesi ini mungkin ya Wen ya. Kemudian kira-kira apa yang sudah Weni dapatkan dari sesi percakapan, sesi diskusi kita kali ini? Oke, tentunya aku makasih banget loh sama kamu, Ri. Jadi dari obrolan ini aku lebih lebih tenang ya. Kalau awalnya tuh aku ngerasa gimana gitu kan, aduh nanti gimana ya, aku bisa nggak ya, apa yang harus aku lakuin ya gitu. Tapi dari cerita kali ini, dengan aku cerita, dengan kita ngobrol, aku ngerasa setidaknya aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Ri. Kemudian runtutannya, oh iya, yang pertama aku harus mungkin diskusi sama teman, kemudian lihat-lihat ya konten TikTok mungkin atau apa, ini kayaknya seru nih pakai ice breaking. Dan juga aku tahu nanti bakalan ngapain aku di kelas di awal ini. Thank you ya, Oke. Ria. Thank you Oke, banget udah Winnie. mau Kalau dengerin. gitu nanti mungkin sekitar 8 atau 9 hari lagi mungkin kita bisa bertemu lagi ya, Wer ya. Di sini kita Oke, ingin Ri. mendengarkan bagaimana sih ceritanya nanti setelah apa namanya? Setelah dilakukan Mm-mm. mungkin permainan games yang menyenangkan sehingga nanti ada perubahan ya, Wen ya. Iya, Astungkar. Terima kasih banyak ya, Ri ya. Nanti Oke. semoga kamu nggak bosen-bosen dengerin ceritaku ya. Oke, sama-sama Oke, Weni. Selamat makasih ya, sore Ri. ya. Iya.